Pernah kepikiran nggak bagaimana satu kitab yang sama tetap relevan selama 14 abad? Ayat yang dulu dibaca di padang pasir, hari ini ditanya soal AI, iklim, hukum, ekonomi digital, bahkan relasi gender masih saja relevan. Rahasianya apa? Rahasianya ada pada tafsir. Yuk cari tahu bagaimana tafsir berubah, beradaptasi, dan membimbing setiap zaman. Assalamualaikum, saya Alen. Di video ini kita akan menelusuri pemikiran tafsir modern dan kontemporer. Melihat periodisasi dari klasik, modern, kontemporer, dan memahami kenapa cara menafsir itu berubah. Targetnya sederhana. Selesai video, kalian bisa menjelaskan bedanya 3 periode ini. Dan kenapa semuanya sangat penting. Teksnya sama, konteksnya berubah. Itu kuncinya. Tafsir merupakan kunci jembatan antara wahyu dan realitas. Ketika persoalan umat bergeser dari zaman kolonialisme ke zaman digitalisasi, dari pasar tradisional ke pasar vintage, cara membaca Al-Quran pun perlu alat yang tepat. Bukan mengubah ayatnya, tapi menghadirkan maknanya ke persoalan hari ini. Tapi, apakah bisa? Yups, bisa, karena tafsir bersifat dinamis dan menyesuaikan perkembangan zaman. Terdapat 3 periode besar dalam perkembangan tafsir. Klasik, yang bersifat berbasis riwayat, bahasa, hukum. Modern, bersifat rasional, reformis, sosial. Kontemporer, bersifat kontekstual, makosid, interdisipliner. Setiap periode menambah kedalaman tanpa memutus fondasi. Mari kita lihat garis waktu perkembangan tafsir secara ringkas. Pertama, pada abad ke-7 Masehi, di masa Nabi dan sahabat, menjadi fondasi awal tafsir Al-Quran. Lalu, pada abad ke-8 sampai 10 Masehi, memasuki masa klasik awal atau masa mutaqaddimin. Masa ini, tafsir mulai ditulis dan dikodifikasi. Abad ke-11 sampai 15 Masehi adalah puncak era klasik. Banyak karya-karya tafsir lahir pada masa ini. Selanjutnya, pada abad ke-16 sampai 18 Masehi, masa klasik akhir, di mana tafsir masih terus ditulis, tapi inovasi baru berkurang. Yang mana ini menjadi akhir dari era klasik. Memasuki abad ke-19 dan 20 Masehi, tafsir masuk pada masa modern, yang mana tafsir mulai dirasionalkan ke dalam kehidupan sosial. Pada abad ke-20 hingga sekarang adalah periode tafsir kontemporer. Tafsir di era ini tengah berkembang pesat dengan beragam metode baru dan fokus pada isu-isu aktual. Tentu, garis waktu ini bersifat umum. Ada pendapat berbeda soal pembagian fase, tapi secara garis besar inilah perjalanan tafsir dari masa ke masa. Klasik itu tekstual dan riwayat, modern itu rasional dan reformis, kontemporer, kontekstual dan interdisipliner. Semua saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Dari fondasi ke pembaruan, lalu ke relevansi global. Intinya adalah ikhtiar membumikan wahyu. Tugas kita, hormati khazanah klasik, ambil semangat pembaruan modern, dan gunakan kebijaksanaan kontemporer untuk menjawab isu-isu yang ada. Tanpa kehilangan nilai dasar dari Al-Quran itu sendiri. Sebelum berakhir, coba kalian pikirkan, pertanyaan apa di hidup kalian yang paling butuh bimbingan Al-Quran? Dan tafsir mana yang akan kamu pakai untuk memahaminya?
Saya Alen dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.